Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan kita, di mana hari ini kita kembali boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, biarlah setiap firman-Mu dapat selalu menjadi berkat bagi kami, baik berkat kekuatan, penghiburan, dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah tentang anugerah dan berkat Tuhan. Kita akan baca dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 saya akan bacakan secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang bekerja yang adalah anugerah dan upah yang adalah berkat yang kita terima. Diceritakan ada seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya, menjelaskan bahwa ia sebagai tuan yang berinisiatif mencari pekerja. Maka berapapun upah yang akan diberikan sepenuhnya adalah keputusan dari sang tuan itu. Kepada sekelompok pekerja pertama yang bekerja dari pagi hingga malam, ada kesepakatan upahnya adalah sedinar sehari. Kemudian tuan itu mendapati orang-orang yang menganggur dan ia meminta mereka bekerja di kebunnya. Karena kalau mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan mendapat upah.
Ketika malam tiba, Tuhan itu memberikan upah kepada setiap pekerja, mulai dari yang terakhir sampai yang bekerja dari pagi. Para pekerja yang bekerja dari pagi hingga malam memprotes pembagian upah itu, karena sang Tuhan itu memberi upah yang sama kepada mereka semua, baik yang bekerja mulai dari pagi maupun yang bekerja mulai dari sore. Tuan rumah itu menjawab bahwa mereka telah menerima upah sesuai dengan kesepakatan, yaitu sedinar sehari. Jika yang mereka permasalahan adalah upah yang diberikan kepada pekerja lainnya, maka itu sepenuhnya adalah hak Tuan tersebut. Untuk pekerja yang mulai dari awal tidak punya hak untuk memprotesnya. Saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, Tuhan itu bergerak secara aktif, seperti sang Tuhan itu, yang aktif mencari orang untuk bekerja di ladangnya. Tuhan itu aktif mencari orang untuk diberi anugerah untuk dapat bekerja di ladangnya, melayani Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu sangat terbuka lebar, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai bekerja di ladangnya, berapapun usia kita. Pasti ada bagian pekerjaan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, Tuhan memberkati sesuai dengan kehendaknya. Besar atau kecilnya itu juga adalah wewenang dan hak Tuhan sendiri. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak layak menentukan upah atau berkat dari hasil pelayanan kita. Bersyukur kita mendapat anugerah Tuhan untuk bekerja di ladangnya, sedangkan upah atau berkatnya itu adalah bagian Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh ucapan syukur. Yang ketiga, semua pekerja atau pelayan Tuhan itu sama. Tidak boleh kita memprotes Tuhan karena kita merasa sudah senior, atau paling banyak pekerjaannya, atau paling berat tugasnya, lalu kita menuntut upah yang lebih besar dibanding yang lainnya. Karena di mata Tuhan, kita semua adalah sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang istimewa. Untuk itu, jangan kita merasa kecil, dan jangan juga kita merasa besar. Kita semua sama di mata Tuhan, yaitu hamba Tuhan, pekerja atau pelayan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sangat tahu siapa kita, apa yang bisa kita kerjakan, dan seberapa besar kebutuhan kita. Tentunya Tuhan memberikan anugerah dan berkat kepada kita sudah diukur oleh Tuhan. Tuhan selalu berlaku adil kepada umat-Nya, terlebih kepada kita sebagai hamba-hambanya. Mari saudaraku, kita bekerja di ladang-Nya, dan bersyukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya, amin. Inilah saudaraku berkat firman Tuhan yang singkat ini, biarlah mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah mengingatkan kami untuk giat melakukan pekerjaan Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu dan selalu mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Gembala kami dan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, pelita kasih dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan jagai mereka semua. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap ada di dalam naungan kasih-Mu. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong sembuhkan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang berkekurangan, tolong Tuhan cukupkan mereka. Dan Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan atas hari ini, dan kami mengucap syukur Tuhan atas KPA, atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami akhiri pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin.